Saya sudah saya bilang tadi ya, saya beberapa kali ini kecantikan Pak. Saya pegang, saya udah ngomong sama Bapak jauh sebelum Jeffrey. Oke? Saya tahu bagaimana pola kerja BP POM. Tidak pernah clear. Apalagi dinas kesehatan Pak, jangan Pak. Saya Anda katakan, menyerahkannya kepada sebentar, siapa? Pak, sebentar. Kalau tidak percaya pada sekarang BPOM, ada loh. kita percaya pada Iya, dokter sekarang saya tanya, buktinya polisi mentersangkakan. Artinya ada produk cacat di dalam. Iya. Dan itu adalah pelanggaran pidana. Bapak kebayang nggak kalau ini tanpa ada legalisasi, terus rakyat menjadi korban, dia mengeruk keuntungan. Bagaimana dengan proses orang lain? Tidak boleh dong. KI mendalami tentang apa yang dilaporkan oleh dokter detektif di lapangan. Sudah begini gaduh, sudah begini ricuh, dan ini sudah hampir 2 tahun produk kecantikan ini bermasalah. YLKI ada nggak ambil bola atau dapat tahu masalahnya? Kita mempelajari dalam hal global, dalam hal suatu perikanan dan juga substansi perikanan, Bang. Yeah. Jadi termasuk juga peran influencer dalam hal mengiklankan yang tadi saya sampaikan. Apakah dalam ini lebih banyak substansi bagaimana dari perusahaan itu membungkus, apakah edukasi itu di dalam bentuk promosi, dan sebab itu sebenarnya kita mendorong amandemen undang-undang perlindungan konsumen kita lebih bisa mengakomodir peran-peran influencer. Yang kedua adalah bagaimana reviewer itu ada ini harus. Yang saya mau katakan adalah ketika ada produk yang dijual kemudian menimbulkan penyakit kepada masyarakat, lalu kemudian orang menarik keuntungan. Saya beritahu ya buat teman-teman Indonesia, saya ini sudah bilang tadi kan, yang besar-besar ini klien saya dulu. Kalian tahu nggak? Dia punya cabang misalnya di Jakarta ada 3, bisa 1 miliar per bulan, 1 miliar per bulan, 1 cabang. Kalau dia punya 20 cabang, kebayang nggak? Apa yang ingin Anda sampaikan? Keuntungan yang diambil dari situ oleh mereka ini menggunakan brand ambassador, follower dan lain-lain sangat besar. Tapi efek kepada masyarakat mereka tidak peduli. Karena itu saya katakan agar lembaga perlindungan konsumen harus ambil bola ini, harus jemput ini, harus dukung ini supaya rakyat tidak korban. Dan apa yang dilakukan oleh Doktif ini harus sesuatu tindakan yang luar biasa, yang berani. Maka saya bilang jangan kalian seperti BP pun hanya tidur nyenyak, tidak pernah maju dan tampil ke depan. Saya tahu betul permainannya. Oke, baik. vonis publik, nah kita bisa diserang balik. Oke, saya ingin mengklirkan. Kalau ada dugaan temuan misalnya, ada dugaan pelanggaran yang kemudian bisa merilis hasil itu, kandungan itu, apakah bisa dari sisi influencer atau secara resmi harus BPOM yang kemudian mengumumkan, menyampaikan kepada publik? Pihak yang berwenang. Jadi seperti itu juga ya, tertutup atau tidak lah masalah higienitasnya, itu kita tidak bisa atas asumsi kita sendiri. Tapi kita serahkan ke Dinas Kesehatan atau ke BPOM untuk dia melakukan verifikasi. Jangan-jangan produk yang dia beli itu udah dimanipulasi dulu. Pak, saya potong Pak. Saya sudah saya bilang tadi ya, saya beberapa kali ini kecantikan Pak. Saya pegang, saya udah ngomong sama Bapak jauh sebelum Jeffrey. Oke? Saya tahu bagaimana pola kerja BP POM. Tidak pernah clear. Apalagi Dinas Kesehatan Pak, jangan Pak. Anda menyerahkannya kepada siapa? Pak, sebentar. Kalau tidak percaya pada sekarang BPOM, ada loh. kita percaya pada dokter. Sekarang saya tanya, buktinya polisi mentersangkakan. Artinya ada produk cacat di dalam. Iya. Dan itu adalah pelanggaran pidana. Bapak kebayang nggak kalau ini tanpa ada legalisasi, terus rakyat menjadi korban, dia mengeruk keuntungan. Bagaimana dengan proses orang lain? Tidak boleh dong. Dia berani menanggung resiko dianggap pencemaran nama baik demi kebaikan rakyat. Saya support dia. Itulah. Dan Dr. Greg, perlu Dr. Greg ketahui, saya sudah melaporkan ke Ikatan Dokter Indonesia di bulan Oktober 2024. Sebentar, buat apa melaporkan ke ID? Tidak ada respon. Buat apa melaporkan ke ID? Tidak ada hubungannya. Saya melakukan sebagai profesi dokter. Gimana sih? Dok, ini kan dokter ketika tahapan itu dilakukan, ketika tahapan itu Indonesia. Sudah dia tempuh, lalu Tadi kemudian ada tidak ada respon, kemana lagi dia mengadu? Kemana Kalau saya bukan ke ngomong? polisi. Kemana saya Untung ngomong? polisi masih mau nih. Kalau tidak Saya sudah bagaimana? lapor, tapi tidak ada respon Gimana sih? apapun dari ID. Saya harus diam aja, nggak bisa Nggak dong. boleh. Saya harus lapor. Dan sekarang pada saat klinik dari saudara DRL, sekarang saya tanya ke Dr. Gregory, Dok, nanti apakah polisi ada? pun harus Enggak, meminta dokter saya tanya. Dok, pendapat ahli. Dokter Polisi saya nggak tanya, ngerti. dokter kan Polisi tahu sudah soal minta stem pendapat cell. ahli. Sudah. Sekarang Kalau saya ahli tanya. tidak diperiksa tidak mungkin tersangka. Dr. Gregory saya tanya, dokter sebagai seorang dokter tahu tentang stem cell. Apakah tahu tentang stem cell kan dok ya? Iya. Apakah mungkin yang namanya stem cell dijual dengan harga 15 juta? Jadi begini,
Itu dijual itu oleh kan saudara daerah. sekretum. Nah, Ya. dia mengatakan itu stem cell, Dok, tidak berbeda. Dia Nah, mengatakan itu adalah itu stem cell dengan jumlah yang sangat kemungkinan kecil. Hanya judul. Jadi beberapa Gimana Kok sih dokter? judul? Anda kok Itu melakukan kan jualnya pembenaran terhadap stem Richard Lee? cell. Saya keberatan cara Anda Dia bicara jualnya begini. stem cell. Anda harus Oke. independen. Saya punya semua Anda buktinya, mengerti Dok. dong, Anda dokter, anak saya 3 dokter. Siap. Saya nggak main-main. Nggak bisa loh, Oke. Dok. Baik, Jangan Anda mengambil sikap yang Sedikit, berbeda. sebelum jeda. Oke, Bang Saya Rasman. Jangan begitu objektif. bicaranya. Sebentar, Objektif. sebelum Anda jeda. harus independen sebagai seorang dokter. Iya. Anda disumpah. Saya secara tidak profesi. membela Richard Lee. Ya. Itu bahasa Anda, Anda netral. membiarkan korban-korban. Saya temannya Doktif Nggak, juga. saya tanya, Anda mau Kita ada korban di sama-sama rakyat ini? di Baik, Bang Rasman. Perdaweri, Baik. sama-sama Sedikit. anggota ID. Begini. Begitu. Baik, ya. Dok. Doktif tidak akan pernah mundur, ya. Doktif akan terus melakukan review dan untuk mungkin agak merevisi pernyataan Bang Rasman tadi ya, bahwa Badan POM tidak kerja, itu salah sebenarnya Bang Rasman. Jadi pengalamannya Doktif yang berkutat selama 2 tahun ini dengan Badan POM. Jadi Badan POM itu saat ini sangat berbenah, apalagi dengan kepemimpinan Dr. Taruna. Ini berubah sekali Bang Rasman. Jadi begitu kita lapor itu gercep banget. Salah satunya pada saat Doktif melaporkan ini ke Deputi Waskos. Ya, Deputi Waskos, beliau langsung menindaklanjuti dan akhirnya di press release oleh Badan POM bahwa memang produk ini diduga melakukan penipuan. Seperti itu. Jadi luar biasa, terima kasih untuk Badan POM, untuk Dr. Taruna, terima kasih untuk tim juga untuk Waskos, deputi-deputinya yang sangat jauh berbeda dibanding sebelum kepemimpinan Dr. Taruna. Jadi apresiasi yang luar biasa. Jadi juga masyarakat di sini jangan berpikir bahwa Badan POM tidak kerja. Status TSK DRL tidak akan pernah mungkin terjadi jika Badan POM tidak pernah merilis dua barang bukti yang ini yang lain ya Bang Jeffrey ya, ini barang bukti yang lain yang saat ini Doktif pegang. Ya, tidak akan mungkin. Jadi dan juga untuk masyarakat Doktif pesankan untuk tidak FOMO, tidak gampang untuk mudah tergiur dengan iklan-iklan marketing ya, apalagi juga percaya dengan omongan meskipun dia profesi dokter, karena sekarang juga banyak profesi dokter yang menyalahgunakan profesinya. Oke, terima kasih. Heran ya, di Indonesia ini ya, kok penjual skincare yang kemarin ketangkep nih, overclaim heboh-heboh. Terus kemarin lagi nih, di bulan kemarin, ketangkep lagi nih oleh BPOM pakai bahan berbahaya, keciduk nih. Pas dia jualan live, rame, banyak banget yang nonton, banyak banget yang beli. Enak banget ya. Wajar sih di Indonesia ini banyak penjual yang gak jujur. Karena kalau jujur, kalah sama yang suka nipu. Karena warga Indonesia suka banget ditipu. Gila sih, sudah overclaim, terus keciduk pula pakai bahan berbahaya lagi. Terus alibinya sama nih, kayak yang overclaim kemarin, salahin pabrik. Suci banget ya. Kalian gak pernah salah, pabrik jadi tumbal. Padahal pabrik itu buat sesuai dengan request kalian loh, para brand owner. Dasar aja, owner pabriknya tolol, mau dikambing hitamkan. Aku tanya kalian ya, suka ya tipe penjual skincare yang nggak jujur, bilang aja nggak apa-apa. Jadi penjual yang jujur nggak usah susah-susah tuh nge-branding diri, biar ikutan nipu kalian. Suka? Intinya adalah benar-benar harus hati-hati banget milih skincare. Yang lagi rame 15 Januari kemarin, BPOM ngerilis 26 produk mengandung bahan berbahaya. Yang miris ada produk yang dikeluarin sama dokter, sama skincare. Ada salah satu yang udah bikin statement di media sosial kalau itu kontaminasi dari pabrik. Emang kayak kasih dikit gitu ya, gitu, terus terdeteksi gitu, kayaknya agak-agak. Ada juga yang media sosial skincare kliniknya ini komennya semua ditutup, nggak ada klarifikasi. Dari 26 list itu ada 5 bahan yang paling banyak disebut, dan yang 4 itu sebenarnya obat. Obat yang juga saya udah sering omongin juga di VT-VT ya. Ada asam retinoat yang tidak lain tidak bukan tretinoin yang sering banget kita bahas, cara pakainya bertahap dan lain-lain. Mometasone, dexamethasone itu adalah steroid. Terus hidroquinone yang buat flek itu sebenarnya adalah obat. Jadi berbahaya kalau bisa dibeli bebas karena itu tidak boleh jangka panjang. Yang jahat itu yang merkuri. Tapi sayangnya walaupun udah di list 26 nama itu, ada satu yang merkuri itu masih bisa di search di marketplace, masih bisa dibeli. Coba yang jual juga nggak jelas. Jadi kalau masih ada yang beli, ya pasti masih ada yang supply untuk bikin gitu. Makanya kita juga harus mengedukasi diri kita. Untuk krim-krim yang kandungannya obat, makanya nurut kalau disuruh konsul dulu, belinya harus di klinik. Karena dia nggak bisa kalau dibeli bebas, itu jatuhnya jadi obat berbahaya.